Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Nah ini ya. Nah ini ayat ini salah aku masih orang ada. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ingat guys, sebenarnya ketika kepingin sukses ini tiga ini sebenarnya. Nah karena inna itu sesungguhnya, innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang akeh yatluna, di situ adalah yatluna. Berarti dari kata tala yatlu tilawatan, baca. Sekarang pertanyaannya, orang yang membaca Quran dengan yang tidak banyakkan yang mana? Yang tidak. Yang tidak. Yang membaca dengan yang mengartikan banyak yang mana? Yang membaca. Yang membaca. Yang mengartikan dengan yang memahami banyak yang mana? Mengartikan. Yang memahami dengan mengamalkan banyak yang mana? Yang mengamalkan dengan yang ikhlas banyak yang mana? Yang mengamalkan. Ini adalah semakin kecil. Nah, ini kita ketika kalau kita kan baru sebatas membaca bukan? Ya, baca diurung bagian dan benar, maaf, ya kan? Nah, ini kita baca dan gimana tala yang perlu tilawah atas. Berarti ketika kepingin perniagaan dagangannya orang bangkrut dunia akhirat, ini kuncinya tiga. Quran ini Quran selalu dibaca sambil dipelajari, dipahami. Dan cuma itu doang, diamal. Setelah itu waqamus sholat. Di samping Quran dibaca, sholat ditegakkan, sholat dilaksanakan. Ya. Sekarang gimana? Ayatnya jauh ada wa'mur ala kabis sholati wastobir alaiha lanas aluka rizko nahnu narzukuka wal akibatulit taqwa. Nanti koleksi ya, jadi kayak kita juga. Sholat ini saya singkat saja. Ini tiga. Di samping Quran dibaca, sholat dicirikan, dilaksanakan. Wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian rezekinya yang sudah diberikan oleh Allah. Sirra wa alaniyatan, baik secara sirri, secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Kalau sampai secara terang-terangan berarti adalah termasuk syiar, supaya orang lain mau berinfak. Ketika sampai secara sirri berarti untuk hanya dirimu sama Allah yang tahu. Semua duanya baik secara sirri ataupun secara terang-terangan. Yang ini adalah yarjuna tijaratan lan tabur, mengharap perniagaan yang tidak akan bangkrut, anti gores. Ini, loh, kalau sudah ini ayat berikutnya liyafau ujuro akan disempurnakan pahalanya, sempurna pahalanya. Orang yang beda bahwa yazidu min fadli akan ditambah anugerah-anugerah. Terus innahu ghafurun syakur. Kalau salah ini. Wa yazidu min fadli innahu ghafurun syakur. Kayak gitu enggak?
Aku nggak tahu sih maksudnya ayat 30-nya kan dia fil ya istiwa wa dia mujurahum iya benar kan inna ghafurun syakur sesungguhnya Allah dan yang maha pengampun dan maha menerima syukur dari Allah yang menerima. Berarti ketika saya melakukan ini benar-benar ya aku juga belajar, bukan berarti saya hebat enggak, saya juga masih belajar baca tak bikin awang-awang, ini kalau dipaksa, apalagi belajar belajar ngamal. Berarti ketika ingin perniagaan yang tidak bangkrut dunia akhirat, 3 ini itu termasuk perintah Allah dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 29 dan 30. Nanti keterangan-keterangan saya akan pahami sendiri sama dengan nanti saya hanya garis besarnya dan garis masuk. Makanya jangan ya kita belajar walaupun satu ayat syukur-syukur apalagi ya sekarang. Mohon maaf saya kalau memahami Al-Quran secara detail, secara surat mungkin kurang tekan lah, mohon maaf, ya kan. Tapi sekarang kan sudah ada terjemahan, mungkin kan bisa sedikit bisa membantu. Syukur-syukur nanti digunakan di apa, sehingga nanti penting sekali. Insya Allah ketika ini dilakukan ini sebenarnya untuk perniagaan untuk supaya yang tadi yarjuna tijaron talan tabun mengharap perniagaan atau dagangan sing ora ana rugine dunya akhirat wis ora rugi liwah yahum ujur disempurnakan pahalanya orang tidak wa yaziduhum min fadli ditambah anugerah. Ini terkait akan masuk dalam adab membaca Al-Quran dan ini penting, banyak sekali sebenarnya itu ayat-ayat Al-Quran yang kadang-kadang kita ya melupakan itu ya sering tuh ya dulu jangan ingatkan al jazaul ihsani illal ihsan, banyak sekali pokoknya keterangan yang kaitannya untuk urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi. Sejauh mana setelah kalian semua itu ngaji tentang masalah yang sudah untuk menuju pada sana pada Allah SWT, jadi bagaimana kita cara melaksanakan atau memaksimalkan itu. Ada ibadah-ibadah yang hubungan secara ibadah secara syariat, ada ibadah secara hakikat yang otomatis kalau hakikat itu hanya kita yang